Kisah nyata ini diambil dari buku Mengapa Aku Pilih Islam, penerbit PT Intermasa 1997 pada halaman 137. Berikut kisahnya. Sengsara membawa nikmat, begitulah mungkin ungkapan yang cocok untuk menggambarkan liku-liku perjalanan hidupku dalam menggapai kebenaran. Karena kesengsaraan hidup yang kualami telah membawa langkahku pada satu babak baru sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Aku dilahirkan di Pangkal Pinang, Bangka, Sumatera Selatan, tepatnya tanggal 1 Mei 1956. Di kota Timah itulah aku mulai menjalani hidup dan menempa pribadiku menjadi pemeluk Katolik yang taat. Sebelum akhirnya Tuhan mentakdirkan aku tinggal dan mengenyam suasana kehidupan di kota metropolitan Jakarta. Perihal keislamanku berawal dari problem rumah tangga yang cukup menyesakkan dada. Ketika itu aku harus menerima kenyataan pahit. Suamiku kawin lagi. Apa boleh buat, akhirnya aku memilih untuk bercerai. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1990. Sebagai orang beragama, tentu saja aku mempunyai sandaran yang kuat untuk mengadukan persoalan yang kurasakan cukup berat ini. Dialah Tuhan Yesus yang Maha Kasih, yang menjadi sumber ketenangan semua umat. Aku selalu berdoa pada Dia dan Bunda Maria agar jiwaku diberi ketenangan. Di hadapan patung Bunda Maria itu aku menangis, menumpahkan segala derita jiwaku. Kupasrahkan semua problem hidupku kepadanya. Namun seruanku tak kunjung terjawab. Batinku tetap dilanda kegalauan. Pikiranku lalu mengembara mencari Tuhan untuk kujadikan tempat mengadu. Di benakku sempat terlintas Sang Buddha Gautama ataupun Tuhan Allah. Namun akhirnya yang terasa lebih dekat kepadaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang disembah kaum muslimin. Problema hidup yang membingungkan itu membuatku sulit tidur. Pikiranku mengembara kemana-mana. Bahkan terkadang semalam suntuk mataku tak bisa dipejamkan. Hingga pada suatu ketika aku mendengar alunan suara azan dari sebuah masjid yang tak jauh dari rumahku di Jalan Mantri Kepu Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Entahlah hari itu terasa agak lain. Lantunan suara azan itu bersemayam dalam relung hatiku. Hatiku bergetar, rasanya ingin sekali aku berdoa dan beribadah sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin. Dari situlah jiwaku dituntun ke jalan yang benar. Aku ingin sekali memahami lebih jauh tentang Islam, namun yang menjadi masalah aku tidak tahu dari mana harus memulai. Ibarat musafir, aku adalah orang buta yang tidak tahu kemana harus melangkahkan kaki. Siapa yang harus kujadikan pemandu untuk mempelajari Islam? Secara kebetulan aku pergi ke pasar seni Ancol. Di sana aku berdialog dengan para seniman muslim. Sungguh banyak pengetahuan yang kuserap dari mereka. Aku jadi tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, apa manfaat sholat dan lain sebagainya. Dengan perasaan lega aku kembali ke rumah. Hatiku gembira sekali lantaran telah menemukan titik terang dalam upaya memenuhi keinginan memeluk Islam. Aku lalu mendatangi seorang ustadz untuk berkonsultasi lebih jauh tentang Islam. Dari pengalaman beliau, aku semakin yakin akan kebenaran agama yang mulia ini. Setelah itu aku menjadi tertarik untuk mempelajari tafsir Al-Quran lengkap dengan bacaan latinnya secara otodidak. Semua ini membuat hatiku benar-benar mantap untuk pindah agama. Maka tanpa menunda waktu lagi aku berangkat ke Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat untuk mendapatkan pengakuan resmi dari takmir di sana. Dengan disaksikan Rini Triasi dan Bapak Mudori, aku mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat di bawah bimbingan Kiai Haji Makmum Abdullah. Namaku pun diganti menjadi Lianti Bukhari. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada hari Sabtu 3 Mei 1994. Keinginanku sekarang menjadi muslimah yang baik serta dapat menghayati ajaran Islam dalam setiap desah nafasku. Untuk itu di tengah kesibukanku sebagai ibu dan pendidik, aku selalu berusaha mendalami Islam melalui buku bacaan dan pengajian serta dialog keislaman. Damai dan bahagia sekali rasanya.